Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami dari mahasiswa Sumbar, kami dari Prodi Manajemen. Kami sebelumnya berterima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan wawancara terkait penyelesaian tugas kami. Di sini kelompok kami itu mengangkat tema masalah kesehatan dan keamanan makanan dari implementasi ini. Kebetulan dapur ini, dapur yang berdiri di sini itu adalah tempat yang paling dekat, dan juga kami percaya pada tempat ini dapat menjawab pertanyaan dari studi kasus kita. Jadi adapun beberapa pertanyaan di sini itu segera dapat dijawab seadanya saja. Dan ini pertanyaan pertama, kira-kira berapa saja sekolah dari sasaran layanan MBG khususnya di dapur di untuk sasaran jumlah sekolah yang dilayani ada 12 sekolah dengan jumlah menerima sampai sekarang itu sekitar 3.036 sasaran sekolah. Jadi belum ada tidak banyak lain untuk hamil balita ataupun Indonesia yang mana, jadi semuanya bisa tadi. Selanjutnya itu apa saja kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan implementasi MBG? Mungkin sampai hari ini dari awal kita masalah yang lebih serius mengalami yang itu persoalan mabak. Ada beberapa bahan baku yang memang bisa kita dapatkan. Maksudnya apa yang sudah kita rencanakan, misalnya di minggu lalu sudah kita rencanakan untuk minggu depannya kita pakai bahan ini, tapi setelah kita cari itu bahannya bisa didapatkan macam buah yang memang tidak rencanakan buat ini, hanya buah tersebut itu kalau tidak cari tidak ada. Ini yang adanya sampai hari ini yang selalu ready itu bersemangka. Jadi berarti masalah pokoknya di sini itu masalah pengguna Jawa, kemudian untuk menjadi bahan bakunya juga ada sama karena proses pengolahan dari bahan baku untuk hewan seperti ayam itu memang perlu perawatan ekstra. Kita harus perhatikan betul-betul menjaga suhunya agar daging tersebut atau hewan tidak busuk, karena kita tahu bahwa ayam itu cepat busuk ya kalau pengolahannya atau penanganannya itu tidak kita kelola dengan baik. Dan tidak banyak serius sampai jadi mungkin selanjutnya itu ada mungkin masalah pokok yang dihadapi sekarang itu khususnya yang beredar di media sosial mengenai masalah kesehatan dan keamanan makanan pada implementasi MBG. Jadi mungkin pertanyaannya kemudian Pak, bagaimana tanggapan Anda tentang kasus viral yang terjadi terkait masalah alergi dan keracunan yang viral baru-baru ini di media sosial? Kira-kira apakah hal itu merupakan hal yang wajar atau seperti apa? Terus kejadian KLB ya, kejadian luar biasa ya. Sampai saat ini itu masih viral di media sosial itu menurut saya pribadi itu saya sebutkan bukan sanksi, bukan hal wajar juga, bukan hal wajar juga, tapi itu kembali lagi pada proses pengelolaannya. Pengelolaan mulai dari pengelolaan di dapur sampai pengelolaan pada proses distribusi sampai sekolah. Karena menurut saya pribadi kejadian kayak ini tidak akan terjadi apabila proses dari awal yang saya maksud di proses awal pada saat bahan baku datang ya, itu betul-betul tidak periksa, mulai dari kelayakannya, mulai dari
bagaimana kita memandang bahan tersebut, apakah bahan itu layak atau tidak, itu ada beberapa spesifikasinya. Misalnya buat sayur itu harus tidak terima segar, ya, dan bahan-bahan baku yang lain itu sama seperti itu. Jadi dari awalnya sebenarnya proses penerimaan bahan baku, pemilihan bahan baku sampai pada proses persiapan, proses pengolahan, sampai pada proses pendistribusian itu harus kita perhatikan. Mulai dari proses penerimaan bahan baku itu betul-betul kita periksa bahan bakunya baik atau tidak. Kemudian masuk pada proses persiapan itu juga harus kita perhatikan, karena jangan sampai pengolahan bahan baku tersebut itu tidak sesuai dengan standar. Ya. Misalnya ayam, bahan ayam itu lama tidak simpan di semua. Memang bahan baku atau ayam itu memang harus penggunaannya betul-betul diperhatikan. Misalnya penyedap suhunya tidak boleh lama disebuah, karena akan menimbulkan bakteri kembali hidup setelah dari proses dari misalnya kemudian kita diolah pada setelah persiapan lama disebuah tidak bagus. Makanya untuk pengolahan ayam itu harus secepatnya diolah atau harus secepatnya masuk pada proses pengolahan, secepatnya harus dimarinasi atau dibuat. Itu untuk salah satu contoh itu masuk pada proses setelah proses pengolahan atau pengolahan itu dia sedang proses pembersihan. Pembersihan itu betul-betul harus kita perhatikan, jangan sampai apa yang sudah dimasak oleh tim pengolahan itu kemudian tercampur dengan bahan-bahan yang mentah. Itu tidak boleh. Bahan mentah juga boleh dengan bahan yang tidak matang, karena akan terjadi yang namanya di situ biasanya muncul bakteri karena bergabungnya antara makanan yang matang dengan yang mentah. Bisa terjadi di situ. Kemudian di proses pembersihan dan dari proses itu betul-betul diperhatikan jangan sampai ada di bawah lalat apa segala macam yang masuk dalam restoran, karena itu tidak potensi. Kemudian masuk pada proses pendistribusian. Pendistribusian ini yang saya maksud, jangan sampai proses pendistribusian mulai dari awal dari dapur itu diangkut oleh tim distribusi lama sampainya diolah. Kemudian lama dari dapur diolah, kan itu punya rentang waktu konsumsi minimal itu 4 jam dari dapur. Jadi daripada itu misalnya untuk makan siang itu dikonsumsi sore itu tidak bagus, karena ada beberapa dapur yang kita lihat terutama di medsos itu ada yang membawa pulang makanan dimakan sore, akhirnya terjadi KNP. Karena kenapa? Itu peruntukannya untuk makan siang atau peruntukannya untuk makan pagi atau makan sore, hanya ini bahasanya. Jadi menurut saya untuk proses terjadinya KNP itu sih tergantung dari para pengolahan, mulai dari awal penerimaan bahan baku sampai pada proses pendistribusian sudah dimakan oleh tadi proses lama. Jadi sebenarnya harus tetap dijaga identitasnya, tetap sesuai dengan standar operasional atau SOP yang telah ditetapkan. Kalau sudah melenceng daripada itu, maka menurut saya pasti dan semua tidak terjadi, tapi ada potensi KNP jika SOP tersebut tidak dilaksanakan. Berarti yang menjadi komponen dari kendala planning produksi sampai distribusi. Jadi pengelolaannya sebenarnya harus tetap kita lakukan. Ada sudah apapun yang sudah dilakukan itu harus dilaksanakan. Jika tidak sesuai atau melenceng daripada
aturan atau yang telah digunakan, itu saya yakin akan terjadi hal-hal yang seperti yang telah di media sosial atau segala macam. Mungkin sampai di situ itu saya persoalan KFD atau kebutuhan biasa dalam ini. Jadi ini sudah ada, sebenarnya masih ada pertanyaan di berikut ini, pertanyaan ini sudah terjawab dengan jawaban dari Bapak. Tapi di sini masih ada pertanyaan yang terakhir mengenai kira-kira apa saran yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Mungkin sebagian bisa juga terjadi hal-hal yang seperti yang telah di media sosial atau segala macam. Mungkin sampai di situ itu saya persoalan KFD atau kebutuhan biasa dalam ini. Jadi ini sudah ada, sebenarnya masih ada pertanyaan di berikut ini, pertanyaan ini sudah terjawab dengan jawaban dari Bapak. Tapi di sini masih ada pertanyaan yang terakhir mengenai kira-kira apa saran yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Mungkin sebagian bisa juga sehingga implementasi MBG ke depan khususnya di seluruh Indonesia dan juga di secara umum di Indonesia dan terus di Medan ini bisa jalan. Sebenarnya untuk saya mulai dari pengelolaan sehingga yang dicampur itu harus, baik saya bilang harus memperhatikan aspek higienitas. Higienitas yang saya maksud adalah itu tadi, bagaimana kemudian aturan atau SOP yang sudah ditetapkan oleh misalnya pusat ataupun dari dinas kesehatan, ya itu harus selalu kita perhatikan. Karena kenapa itu? Sebenarnya begini, kalau pengalaman kita makan di luar itu tidak pernah cuci tangan, ya, atau tidak memperhatikan aspek kebersihan daripada alat makan pada saat kita mau makan, cuci tangan segala macam, jangan kita bawa ke dapur atau bawa masuk di atau ke dalam penginginan. Karena kenapa? Hal ini di sini tuh betul-betul diterapkan yang namanya memperhatikan yang namanya kebersihan atau higienitas atau personal hygiene. Itu bahasa kerennya sebenarnya personal hygiene, itu penjaga makanan langsung, ya. Karena kenapa? Lagi-lagi munculnya bakteri itu tidak kita lihat sebenarnya, tidak kita lihat dari kasat mata, tapi itu bisa kita hindari dengan cara apa? Sebelum kita bersentuhan dengan makanan itu harus mencuci tangan segala macam. Aspek-aspek misalnya kalau ada penyakit makan yang sakit itu tidak boleh kemudian kita biarkan masuk untuk bekerja di dapur. Karena kalau penyakit yang menyerang atau segala macam itu tidak boleh, itu tidak masuk di SPP-nya, ya. Jadi orang yang sakit atau yang memakan itu tidak boleh masuk di dapur. Secara umum personal sih harus memperhatikan yang namanya kebersihan. Kebersihan itu buat masyarakat juga bilang tidak usah begini, tapi diberikan pengaruh makanan yang higienis, makanan yang bergizi, yang itu bergizi yang sampai kepada peserta didik itu harus, atau sampai kepada sasaran harus terutama juga kemudian bahan baku yang sampai kepada bahan baku sudah kadaluarsa. Ada beberapa kasus yang saya dengar juga itu ada bahan baku yang kemasan yang sudah lewat kadaluarsanya. Itu yang harus kita perhatikan. Sampai ya pasti akan terjadi luarsa dari secara umum seperti itu. Kita akan berhasil yang personal itu
terutama di dapur dan terutama pada semua pemakan orang yang mengelola makanan itu yang lebih penting. Terima kasih Pak Jawabannya berarti yang perlu sangat dari kopi yang perlu diperhatikan itu adalah rutinitas makanan dan juga mengelola Dan itu jam makan. dan juga mungkin kemampuan terhadap jadi mungkin itu saja yang dari Pak. Terima kasih sebelumnya. Saya kira jawaban dari Bapak ini sangat membantu kami dalam menjawab masalah yang kami angkat. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Saya di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Nuryanti. Pada saat ini saya ingin melakukan wawancara terkait MBG khususnya pada terkait kepada keracunan makanan. Jadi Bapak dan Adik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dijawab seadanya saja. Mungkin pertanyaan pertama saya itu mungkin dari mengajukan Adik. Pertanyaannya itu, apakah Adik suka dengan varian makanan yang disajikan di pelaksanaan program MBG ini? Ya, saya suka dengan varian makanan yang disajikan oleh pelaksana program MBG karena menunya cukup beragam dan rasanya juga enak serta dengan yang memiliki bentuk itu ya. Pertanyaan yang kedua itu, apakah makanan yang didistribusikan selalu dalam atau Oke, kalau untuk distribusinya biasa paling sering hari Jumat telat. Misalnya hari Jumat telat karena kenapa? Itu kan biasa istilahnya cepat di sini. Kalau hari Jumat yaitu paling istilahnya jam 9.45. Tapi kadang MBG-nya yang datang kita sudah 10 lewat. Apalagi kan kalau hari Jumat ini sepi. Maka kita sempat berpikir bagaimana bisa tidak kira-kira seandainya di hari Jumat itu tidak diservis hari Sabtu. jadi selain hari-hari Jumat itu Kalau biasa hari Jumat. yang ketiga itu mungkin yang mengalami karena ada mengalami alergi atau gangguan kesehatan akibat MBG ini. Sejauh ini saya alergi atau gangguan kesehatan akibat makanan dari MBG. Semua makanan yang diterima dalam kondisi baik dan layak makan. Jadi sejauh ini tidak ada sih yang pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana pendapat Bapak tentang kasus alergi dan keracunan yang hilang akibat MBG? Oke, itu untuk kasus yang keracunan di daerah lain itu kan dapurnya beda-beda nih ya. Beda-beda mungkin dari cara masaknya. Itu yang pertama cara masaknya. Terus yang kedua mungkin masaknya terlalu di awal. Sebenarnya dia masaknya di awal, tapi yang dibagikan ke sekolah mungkin dia sudah siang. Jadi otomatis kadang makanan yang panas ketika itu perapat itu akan menimbulkan semacam uap. Jadi uapnya yang mungkin terempes ke makanannya sehingga itu membuat makanan jadi basi. Jadi selama ini saya juga saya yang mewakili pembagian MBG itu ke perwalian, karena kan kita sistemnya di sini. Jadi perwaliannya yang bawakan MBG-nya ke anak. Jadi sering saya sarankan ketika ingin menyantap itu MBG, kita periksa dulu, kita cium dulu. Kalau memang ada bau-bau yang tidak biasa, itu jangan dimakan.
kecuali kalau buahnya misalnya seperti itu. Terus untuk yang alergi, biasanya kalau saya lihat sekarang itu untuk alergi minim sekali, minim bahkan tidak ada kalau alergi di siswa SMA 2. Tidak ada sampai saat ini mudah-mudahan. Pertanyaan terakhir saya itu, apa solusi dan saran yang Bapak tawarkan untuk menyelesaikan masalah kesehatan dan keamanan makanan Oke, itu solusinya sih yang pertama paling penting itu harus higienis. Jadi pertama harus higienis. Memang biasanya tidak pakai sarung tangan ketika mengolah makanan, alangkah bagusnya kita pakai sarung tangan yang plastik itu yang tipis, bukan sarung tangan dokter ya, sarung tangan yang tipis. Nah, terus mungkin yang pertama tadi saya katakan itu waktu penyajian. Biasanya waktu penyajiannya ketika masaknya dari awal, penyajiannya tapi lambat, itu kan mengundang reaksi semacam banyak uap-uap yang turun ke makanan. Jadi itu mungkin bisa dihindari di situ. Intinya ketika masakan sudah dikemas sedemikian rupa, langkah bagusnya segera diantarkan atau dibagikan untuk mencegah makanan itu basi. Karena biasanya itu ada juga mungkin di sekolah-sekolah lain tidak terlalu memperhatikan karena lapar nih mungkin. Nah, ada makanan basi, mungkin itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Untuk yang mengantar makanannya masuk harus diingatkan baik-baik dulu bagaimana makanannya. Kalau memang siap untuk dimakan silakan, tapi harus ditahu dulu ini masih enak tidak dikonsumsi. Harus dicium dulu baunya, karena mungkin kalau ada keracunan itu mungkin ada makanan yang basi. Ya, saya